Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Allah yang sudah mengasihi. Dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang kami percaya datangnya daripada. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Untuk kami boleh menikmati lagi kemurahan dan kebajikan-Mu yang menyertai. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam, dan biarlah firman-Mu di dalam. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan. Haleluya, haleluya. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Engkau padaku, erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, menguatku. Diam dalam bentaimu, menikmati kasih anugerah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Tuhan, rasakan kekudusanmu, Bapa kita, Sekarang mendapatkan hadirat untuk kami menikmati kasih-Mu. Dalam hidup kami
Sebab Kau yang bertakhta di atas pujian kami, Kau yang bersemayam di atas penyembahan kami. Haleluya. Ya Allah Bapa, kami sembah. Kami puji namamu. Engkau yang layak puji. Engkau layak disembah. Layak ditinggikan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab namamu tinggi luhur Tuhan. Nama di atas segala nama. Semua bertekuk lutut menyembahmu. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Kami menyembah. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya,
Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh ini. Sebab Engkau Allah yang setia. Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kau tetap Allah. Kau tetap berkuasa. Memuji, menyembah. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kami. Kau yang menebus hidup kami, Kau yang menghapus dosa-dosa kami. Bahkan lebih lagi Kau yang pelihara kami. Kau jagai kami seperti biji mata. Kau lindungi kami, Kau jagai kami, Kau berkati kami. Sungguh kami bersyukur padamu. Kami menyembah, kami memuji, menyanyikan namamu, Yesus. Ya Allah. Terpujilah namamu. Sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Baik kasih maupun kuasa-Mu, tak ada yang sama seperti-Mu. Ada yang lain. Hanya Kau satu-satunya. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik Engkau Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah. Sebab Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami.
Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ya Allah baik, teramat baik Engkau. Haleluya. Kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Sebab Kau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Kau yang melindungi kami dengan gada dan tongkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Ayo pernah sekali lagi, Kau gembala yang baik bagi kami.
Kau gembalaku, takkan takut. Amin. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau sertai dalam damaiku, dalam sukacitaku, dalam dalam Yesus. Hanya di dalam-Mu gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertai. Amin, amin. Dalam aku dapat dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku dalam-Mu Yesus. Amin. Dalam damaiku dapat dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Dalam-Mu Yesus. Dalam-Mu Yesusku. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dalam kami tenang. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang mengenal kami. Untuk bahwa kami juga lebih mengenal. Melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat lebih mengenal. Dan kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Sebab Engkau gembala yang baik. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus. Disambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan membaca dan merenungkan. Renungan kita pagi ini adalah di Mazmur pasal 149. Mari kita baca lebih dulu. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel.
Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang dikasihinya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, akhirnya setelah hampir 5 bulan kita belajar tentang kitab Mazmur, ada 150 pasal dan besok adalah yang terakhir. Ada banyak sekali lagu-lagu yang diambil dari Mazmur, dan Daud sudah banyak mengajarkan tentang kita, 73 pasal, penulisnya adalah Daud, dan Daud juga adalah seorang pencipta lagu, dia juga pemain musik, dan dia menciptakan begitu banyak lagu pujian kepada Tuhan. Jadi betapa kita bersyukur, kita tinggal mengambil, tinggal mengikuti apa yang Daud sampaikan kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Nah, di kitab Mazmur ini dari pasal 146 sampai besok pasal 150 itu diawali dengan kata haleluya dan juga diakhiri dengan haleluya. Bahkan besok di penutup kitab Mazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi sungguh bahwa memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ada banyak alasan setelah kita pelajari beberapa hari ini, ada 5 sampai hari ini adalah 4 hari kita diajarkan untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Dan di dalam pasal, saya teringat ketika itu saya pada kitab Mazmur bagian kedua penutup di pasal yang 80-an di situ kita diajarkan bagaimana ketika kita di dalam pertemuan ibadah, kita harus memuji Tuhan, mengekspresikan Tuhan. Kemarin juga Ibu Simon sudah menyampaikan kepada kita, ada banyak alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Dan di poin yang keempat ini, di ayat keempat berkata, sebab Tuhan berkenan kepadanya, ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Salah satu alasan kenapa kita memuji Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Tapi alasan yang utama, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kita harus memberikan pujian pengagungan kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang memang layak untuk dipuji. Nah Bapak Ibu, saya juga agak bingung ketika saya mendapatkan, karena saya mendapatkan tentang pujilah Tuhan ini, sudah banyak beberapa orang, berarti 4 orang yang sudah menyampaikannya. Dan ketika memuji Tuhan kemarin, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Dan saya mendapatkan sesuatu, lalu saya catat di poin ini, saya catat semua, dan juga referensi saya catat. Ketika pagi-pagi tadi, saya dibangunkan jam 3:15, ternyata semua catatan saya itu hilang. Saya nggak tahu kenapa, apakah saya kepencet, tetapi saya biasanya mencatat itu di setiap ayat, dan kita akan pencet di tanda bintang di HP itu, kita bisa mencatat. Tapi ketika saya lihat, semua catatan saya hilang. Dan akhirnya ya Tuhan taruh satu kata bagi saya, itu kuasa. Tuhan berkata kuasa. Nah Bapak Ibu, yang mau saya bagikan adalah bahwa poinnya adalah pujian itu adalah menjadi sarana untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti doa, pujian itu adalah juga salah satu
sarana kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, itu kita membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ketika kita seperti doa kita kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, kita akan intim. Nah, demikian juga dengan pujian. Ketika kita memberikan pujian pengagungan kepada Tuhan, ketika kita memberikan kata-kata mazmur kita bagi Tuhan, kita memujikan, kita katakan, Kau Allah yang besar Tuhan, Engkau agung dan mulia, Engkau sungguh mempesonaku. Nah, setiap kata-kata pujian itu, kita tahu bahwa pujian kita kepada Tuhan itu adalah firman. Dan kita juga tahu bahwa firman itu berkuasa. Firman itu hidup. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi, dia cukup hanya berfirman dengan perkataannya. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya pujian itu kita berikan kepada Tuhan, dan pujian kita itu mengandung kuasa, itu akan juga feedback kepada kita. Ketika kita menyampaikan pengagungan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Engkau sungguh mempesonaku. Percayalah bahwa memang sungguh-sungguh Tuhan akan mempesona hidup kita. Betapa kita akan semakin mengenal Tuhan lewat pujian kita. Kita akan semakin mengerti siapa Tuhan kita, betapa besar Dia, betapa dahsyat Dia, betapa murah hatinya Dia, betapa baiknya. Wow, pokoknya apa yang sudah kita pelajari selama 5 bulan ini tentang kata-kata pujian yang disampaikan oleh Daud itu sungguh-sungguh membuat hidup kita ini lebih lagi untuk Tuhan. Dan kita mau terus belajar bahwa pujian pengagungan kita kepada Tuhan itu, bahwa kita harus ingat bahwa pujian itu berkuasa. Nah, ketika saya teringat dengan kisah di Para Rasul, bagaimana Paulus dan Silas, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 itu jelas sekali firman Tuhan berkata begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, Bapak Ibu, tentu kisah yang sangat terkenal ini, dan itu sungguh-sungguh terjadi ketika Paulus dan Silas di dalam penjara. Mereka terikat, mereka terbelenggu, tangan mereka dirantai, kaki mereka dirantai, dan pintu-pintu penjara itu yang berlapis-lapis. Tetapi dengan pujian, mereka menyanyi buat Tuhan. Dan suara mereka terdengar oleh para nabi yang lain. Dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Belenggu mereka terlepas, rantai yang mengikat mereka terlepas, dan mereka bisa dibebaskan. Bahkan pintu-pintu besi penjara pun terbuka. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memuji Tuhan, memberikan pujian dan pengagungan kepada Tuhan, percayalah bahwa apa sih yang membelenggu hidupmu? Apa sih yang mengikat hidupmu? Sesuatu yang mengikat kita itu adalah dosa. Nah, dosa itu mengikat kita. Apapun itu, segala sesuatu ketika itu mengikat kita dan mencondongkan hati kita, bahkan memberhalakannya lebih daripada Tuhan, itu dosa. Mungkin hal-hal sepele, seperti misalnya kita nonton drakor atau dracin, seperti sering kita orang ngomong merokok, apakah dosa atau tidak dosa, tetapi sesuatu yang mengikat itu dosa. Dan sesuatu yang mengikat itu harus kita putuskan. Keputusan ada di kita. Nah, Bapak Ibu, lewat pujian kepada Tuhan, percayalah bahwa apapun yang mengikat kita, yang membelenggu kita, itu bisa terlepas. Saya percaya. Dan bahkan ketika kita mengalami hal-hal, sesuatu, baik itu perkataan orang lain yang melukai kita, pujilah Tuhan. Itu pengalaman pribadi saya. Biasanya yang bisa menyakiti kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Kalau orang lain mau ngomong apa, itu terserah.
itu mulut-mulut mereka, urusan mereka, tetapi orang-orang yang terdekat kita, di samping kita, suami, anak-anak kita, yang setiap hari selalu bersama kita. Nah, ketika perkataan melukai kita, nah itu bisa mempengaruhi kita. Tetapi dengan pengalaman saya hanya buka lagu, saya akan nyanyi, walaupun ketika perasaan kita terlukai itu biasanya kita akan memilih lagu-lagu yang lebih mellow, lagu-lagu bersih, lagu-lagu penyembahan yang di dalamnya juga ada pujian pengagungan kepada Tuhan. Nah, di situ seperti yang saya katakan tadi, pujian itu mengandung kuasa. Ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan, itu pun akan feedback kepada kita. Dan itu akan memulihkan kita. Pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan itu akan juga kembali kepada kita. Kita tahu bahwa perkataan-perkataan pujian yang kita naikkan itu adalah bersumber dari firman Tuhan, dan firman itu firman yang hidup, dia akan kembali kepada kita. Firman itu akan memenuhi hidup kita. Firman itu akan menjadi remah, dia hidup, dan dia akan bisa menjadi hikmat bagi kita untuk ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan untuk bisa kita lakukan. Nah, itulah kuasa dari pujian kalau kita suka memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di akhir dari sharing saya pada pagi hari ini, yang mau saya sampaikan juga adalah bahwa jadikanlah pujian itu respon otomatis kita. Jadi ketika ada apa-apa, baik itu hal-hal yang biasanya yang tidak mengenakan, kita akan lebih banyak bersungut. Tetapi mari mulai sejak saat ini, ketika Mazmur ditutup dengan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, tentunya itu bagi kita manusia yang bahkan secara khusus Tuhan beri nafas kehidupan untuk kita hidup, dan bahkan dia memberikan roh nafas kehidupan itu untuk kita boleh terus dapat bersekutu dengan dia. Biarlah ketika kita dalam setiap apapun, respon otomatis kita berkata haleluya, puji Tuhan, yang artinya adalah pujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya dapat sampaikan. Poin yang saya terima adalah bahwa pujian itu adalah menjadi sarana bagi kita untuk kita lebih mengenal Tuhan, untuk menjadi hubungan kita lebih intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, percayalah bahwa pujian itu mengandung kuasa. Kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita yang memuji Dia. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih istriku. Jadi pagi hari ini sekali lagi seperti istri saya sampaikan dari Mazmur 146 sampai besok, 5 pasal ini diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, yang berarti pujilah Tuhan. Dan terlalu banyak alasan untuk kita bisa memuji Tuhan, tapi sekali lagi seperti apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa pujian itu adalah hubungan, dan di dalam pujian itu ada kuasa. Kenapa Bapak Ibu? Seperti berkali-kali saya katakan, biarlah setiap kita memuji Tuhan, kita menyanyi, itu bukan hanya sekedar mengeluarkan suara dari pita suara kita, tapi kita sedang ngomong dengan Tuhan. Karena pujian itu kan ungkapan-ungkapan perkataan iman. Seperti firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi setiap kata-kata pujian yang keluar dari mulut kita, itu adalah perkataan-perkataan yang membangun iman kita, karena itu perkataan-perkataan yang kita memang sedang tujukan, kita sedang sampaikan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, waktu kita menyanyi, kita memuji Tuhan, bukan hanya sekedar mengeluarkan suara dari pita suara kita, tapi memang seperti kita sedang ngomong dengan Tuhan. Kalau kita sedang nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, ya kita sedang ngomong, Tuhan, aku ini punya Tuhan, yaitu Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji,
Tuhan yang setia, Tuhan yang nggak akan pernah ingkari janjinya. Ketika kita berkata, Allahku dahsyat berkuasa, atau sedang kita nyanyi, Engkau ada bersamaku. Ya kita sedang memang ngomong dengan Tuhan, Tuhan Engkau itu selalu ada bersama dengan aku. Jadi kenapa pujian itu mengandung kuasa? Karena pujian itu adalah ungkapan iman, ungkapan percaya, dan firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kau memuji-muji Tuhan sebagai gaya hidup, ketika kau mengeluarkan kata-kata pujian, sekali lagi itu bukan hanya sekedar mengeluarkan suara dari pita suaramu yang begitu keluar, kena angin, menguap, hilang, dan lenyap, enggak. Tapi itu adalah perkataan-perkataan yang sedang kau tujukan kepada Tuhan, dan engkau sedang berkomunikasi dengan Tuhan, dan itulah yang membuat ada kuasa di dalam pujian itu. Sehingga ketika engkau lemah, ketika engkau menaikkan pujian, itu menguatkan engkau kembali. Ketika engkau dalam pergumulan, hampir-hampir menyerah, ketika engkau memuji Tuhan, ada kekuatan baru yang membuat engkau dapat bertahan, bahkan melewati setiap pergumulan itu. Ketika engkau menghadapi persoalan, maka perkataan-perkataan pujian itu, yang istri saya katakan adalah feedback, itu akan menjadi hikmat yang menuntun kita untuk menyelesaikan setiap persoalan itu. Jadi mari Bapak Ibu, mengakhiri kitab Mazmur besok. Sudah 5 bulan kita belajar, dan berkali-kali saya mengatakan kepada para WL, pada singer, bahkan kepada semua jemaat yang seringkali, aduh, susah mau ngomong apa dengan Tuhan waktu suruh menyembah, sehingga kadang cuma 1 menit, 10 menit aja udah nggak tahan. Kitab Mazmur sudah lebih dari cukup untuk mengajar kita berkata-kata kepada Tuhan dengan segala hal yang terbaik yang ada dari hati kita. Ungkapan-ungkapan pernyataan kita, pengagungan kita, rasa hormat kita, respek kita, rasa terpesona kita, terkagum-kagum kita akan Tuhan. Itu yang kita keluarkan dari hati kita sebagai pengagungan, sebagai ungkapan iman. Jadi jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Pujilah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, secara khusus bicara tentang akal budi, 5 bulan kita sudah banyak baca Mazmur, biar setiap perkataan-perkataan puji-pujian itu terekam di akal budi kita, sehingga itu keluar dari hati kita menjadi pernyataan iman kita. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita bingung atau suruh menyembah. Kalau di sini ada yang WL atau singer, ketika kau memimpin jemaat, waktu ayo kita menyembah, nggak ada yang cuma dia pegang mic, bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Tapi bangun, makanya bersyukur sekali lagi saya memberi apresiasi bagi Bapak Ibu yang on cam, sama-sama menyembah, bukan cuma sekedar jadi penikmat kayak konser, dengerin orang nyanyi, dengerin sampai terlena dan kemudian tertidur Bapak Ibu ya. Tapi memang kita melatih diri kita untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita yang bersumber dari hati kita, dan itu adalah pujian. Dan mari kita bangun gaya hidup kita suka memuji Tuhan Bapak Ibu. Jadi bersyukur hari ini kita diingatkan untuk terus memuji-muji Tuhan. Dan sekali lagi bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar mengeluarkan suara dari pita suara kita, tapi itu ungkapan hati kita yang sedang ngomong dengan Tuhan. Itulah iman yang akan mendatangkan kuasa di atas pujian kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tambahkan, ada pengalaman dengan yang namanya pujian penyembahan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni. Nanti ditutup sama Ibu Pijen. Ya, shalom semuanya. Nanti kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, ya, persekutuan kami boleh terus bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu.
Ya Tuhan, setiap puji-pujian kami boleh menyampaikan setiap permohonan dan doa kami kepadamu Tuhan. Dan lewat puji-pujian Tuhan, kami semakin hari Tuhan semakin intim dengan Engkau ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati Bican yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau mengurapi dan memakai seluruh hidupnya Tuhan. Pakai Vincent, Pak Heri dan seluruh keluarganya. Hidup mereka boleh terus menjadi berkat Tuhan. Engkau juga berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Biar kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, banyak orang boleh mengenal Engkau ya Bapak. Terima kasih. Di doa pagi hari ini Tuhan, doa untuk Ibu Julastri Tuhan yang sedang menjalani kemoterapi dan radioterapi Tuhan. Kau campur tangan, biarlah kuasa pemulihan-Mu memulihkan dan menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati Ibu Trianti Tuhan, dan Pak Siregar Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau terus memberi mereka kekuatan dan kesehatan. Biarlah di masa tua mereka boleh terus menjadi berkat buat anak-anak, cucu-cucu mereka, dan orang-orang sekeliling mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk terus memulihkan kesehatan Ibu Merianti Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini juga berdoa Tuhan, kesehatan Ibu Dorcas Tuhan. Engkau pulihkan dalam setiap kemoterapi yang dia jalankan Tuhan. Boleh mendapat pemulihan untuk kesehatannya. Setiap sel-sel kankernya boleh dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu, pemulihan-Mu terus bekerja untuk kesehatan Ibu Dorcas Tuhan. Kau terus memakai hidupnya terus Bapak. Menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemulihan Ibu Riana Tuhan. Campur tangan untuk pemulihan kakinya Tuhan. Tuhan, pemulihan-Mu tetap bekerja ke kakinya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga serahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan sejajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa buat Tuhan, setiap para pelayan-Mu Tuhan, yang melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya Tuhan. Para pelayan dan hamba-Mu Tuhan, Engkau memberikan mereka pengurapan, sehingga dalam setiap pelayanan mereka, boleh membawa umat-Mu Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini. Setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat mamanya Ibu Yena Tuhan, yang saat ini juga sedang pengobatan di Cina Bapak, dan dia harus bolak-balik Bapak setiap 2 minggu sekali untuk proses pengobatan. Kami bersatu hati Bapak, biarlah tubuhnya boleh kuat Tuhan untuk menjalani setiap proses pengobatan Bapak, sehingga semuanya dapat dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Yeni Acen, Tuhan juga pulihkan tangannya yang retak Bapak. Kalau di akhir bulan dia akan pemeriksaan kembali, biarlah semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami akan masuki hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal akan menyertai keluar masuk kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna itu senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kami masuki hari baru ini. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sudah balik Jambi, Kokoh? Yung, jalan lah Yung.